Oke, halo, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Back again di YouTube channel kita. Kita di sini masih membahas tentang masalah, bukan masalah ya, jadi, tapi lebih kepada membahas tentang marketing dan bagaimana pengaplikasiannya di bisnisnya teman-teman semua. Jadi mungkin di chapter 1 kemarin teman-teman udah beberapa udah ada yang nonton ataupun udah ada yang mempelajari basic-basic atau fundamental ya, terutama yang dari marketing mindset. Nah, jadi kita dari fundamental marketing sendiri itu kita ada 4 ya. Kita coba kita eh, re, rememorize lagi. Jadi ada marketing mindset dan yang materi kedua ini kita akan membahas lebih ke tentang consumer behavior. Jadi ke perilaku konsumennya. Nanti yang ketiga ada dari marketing modern funnel ya. Dan keempat nanti juga ada bagaimana market research ya, ataupun kita bagaimana cara mengimplementasi target market yang akan kita coba sasar atau kita akan coba pakai gitu ya untuk di bisnisnya kita. Nah, kalau gitu kita akan langsung aja kita akan membahas tentang dari consumer behavior. Nah, consumer behavior itu sebenarnya apa ya? Sebenarnya lebih kepada perilaku konsumen. Jadi perilakunya tuh apa sih gitu kan. Jadi yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita memahami. Pertama memahami, kedua juga mengenali ya. Udah paham, kenal, tahu gitu. Jadi jangan cuma sampai aja udah kitanya sendiri nggak paham, terus kita udah gitu nggak kenal, terus udah itu nggak tahu lagi. Nah itu udah tiga kesalahan terbesar ya itu ya. Kita udah nggak paham, nggak kenal, nggak tahu. Wah itu ibaratnya kalau kita ya ibaratnya let's say ya di bagian marketing ini sebenarnya kita seperti seperti kita pada umumnya ya berinteraksi dengan manusia pada biasanya, karena sebenarnya ini in real life kita lakukan sehari-hari di dalam. Jadi sebenarnya marketing itu adalah bagaimana cara kita berinteraksi ya. Ibarat kata kalau kita misalnya dijual, kalau kita jualan ya berarti kita interaksinya dengan produk kita dengan orang kan, dengan konsumen. Nah, kalau kita sehari-hari di kehidupan sehari-hari di kehidupan sehari-hari kita berinteraksinya dengan people, dengan manusia juga gitu kan. Nah, bagaimana cara kita berinteraksi dengan mereka? Pertama ya mungkin dengan kita memahami, habis itu oh kita memahami. Biasanya nih kalau misalnya orang the first time gitu kan, kita mau ada ketemuan sama orang ataupun kita mau kenalan sama orang, kita memahami dulu siapa orangnya kan gitu kan. Mungkin kita kepoin dulu nih sosial medianya gitu ya. Wah, besok gue mau ada meetingnya dengan owner ya, owner brand A gitu ya. Dan coba eh, kita stalking dulu gitu kan. Akhirnya kita coba lihat, oh dia kita pahami dulu karakternya dia. Kita harus meskipun kita first time kita belum pernah ketemu sama sekali, tapi dari situ kita coba memahami. Setelah memahami besok mungkin besoknya ataupun di hari berikutnya kita akhirnya ketemu dan akhirnya mengetahui. Setelah tahu, nanti kita juga akhirnya berinteraksi ataupun bahkan kita mencoba melakukan kerjasama, akhirnya kita mengetahui, ya, dari akhirnya memahami, mengenali dan akhirnya mengetahui, ya, seperti itu. Jadi ibarat kata ya sama aja sebenarnya. Marketing ini bagian dari kehidupan juga gitu. Kalau misalnya ya mungkin kalau di bisnis ya bagaimana cara kita memahami karakter calon-calon konsumen yang akan menggunakan ataupun mengkonsumsi, membeli produknya kita. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari ya seperti biasa kita bagaimana cara memahami orang, mengenali orang, mengetahui orang ya seperti apa karakter dan lain-lainnya gitu. Dan kita juga bisa eh, bagaimana memposisikan diri kita. Nah, memposisikan diri kita kalau terhadap orang lain itu disebut dengan positioning. Begitu juga dengan bisnis. Kalau di bisnis ya bagaimana cara kita memposisikan produknya kita ataupun bisnisnya kita, jasanya kita. Nah, bagaimana cara kita memposisikan diri itu agar kita dikenali orang oleh konsumen itu yang seperti apa gitu ya. Nah, oke, dari sini sudah mungkin sudah sedikit memahami ya teman-teman ya apa itu sebenarnya consumer behavior, perilaku konsumen. Jadi dan kenapa begitu penting perilaku konsumen itu harus kita ketahui. Jadi jangan sampai kita tidak tahu
apa yang diinginkan, apa yang dimaui sama konsumen kita, dan kita cuma asal jualan aja gitu. Asal jualan aja, ini kita tidak mendapatkan market yang tepat. Ketika tidak mendapatkan market yang tepat, akhirnya tidak ada pembelian, tidak ada penjualan. Seperti itu. Nah, jadi di sini pun ada statement juga. Jadi understanding your customer is more important than understanding your product. Jadi sebenarnya dengan kita memahami market ya, dan kita memahami market itu sebenarnya adalah satu kunci yang paling penting dibandingkan kita harus memahami produk. Ketika misalnya nih, karena satu market itu dia bisa menggunakan berbagai macam produk. Tapi kalau satu produk itu cuma hanya bisa di hanya hanya di beberapa market. Oke, let's say contoh ya. Untuk di kategori market misalnya, market kita bilang adalah umur 25 sampai 30. Nah, itu adalah dia produknya kalau dia misalnya pengen pakaian itu pakaian yang seperti apa, dengan range harga berapa, terus kalaupun itu pakaian juga dia akan pakai itu untuk pakaian untuk kemana. Nah, ini dia. Jadi karena kalau misalnya kita mau main market di 25-30 mungkin di around orang-orang yang masih fresh graduate dan baru masih baru masuk kerja gitu kan, dengan mereka mungkin dengan gaji yang begitu masih belum masih ya masih cukup lah ya, dan mereka pun kalau untuk dari sisi fashion ya mereka cuma hanya bisa ya penting untuk bisa kerja, untuk bisa mungkin bisa hangout juga dengan harga-harga yang mungkin cukup relatif terjangkau. Namun kalau pada levelnya sudah di 30 ke atas ya, sampai 35 mungkin di satu level di sisi pekerjaan. Biasanya, pada umumnya itu biasanya mereka sudah pada naik level jabatan. Ketika naik level jabatan, otomatis secara income-nya juga pasti naik. Nah, ini dia, jadi makanya kita harus tahu memahami konsumennya kita. Let's say mungkin yang aku pernah bahas juga, dan yang biasa sering aku coba mention adalah tentang misalnya nih kalau dari kita dari sisi skincare gitu kan. Nah, skincare-nya anak SMP, skincare-nya anak SMP SMA, skincare-nya anak kuliahan, skincare-nya orang pekerja, skincare-nya para level-level manager, kira-kira sama atau beda? Beda, beda, beda. Beda pasti ya, dan itu pasti berbeda. Karena kenapa? Dari sisi kebutuhan, ya, dari masing-masing segmen ini, dari masing-masing konsumen ini tuh pasti berbeda-beda. Anak SMP, SMA kebutuhannya itu tidak begitu banyak, ya. Mereka juga masih baru dapat uang jajan dari orang tua. Nah, tapi kalau misalnya pun pada level misalnya sudah pada bekerja, mereka pun dia bekerjanya di ya baru-baru fresh graduate, ya masih di entry level gitu kan, di entry level pasti juga mereka juga menyesuaikan skincare apa yang mereka akan bisa mereka gunakan. Nah, naik level lagi berikutnya adalah ketika mereka misalnya sudah pada level manager. Nah, pasti skincare yang dibutuhkan ataupun mungkin level manager itu yang bagi orang yang bekerja. Nah, bagi orang yang tidak bekerja pasti juga berbeda. Nah, itu dia makanya skincare ataupun bagaimana untuk kita dengan memahami konsumen ya, memahami perilaku konsumen, memahami minatnya konsumen, memahami keinginan konsumen itu sangat penting. Nah, itu di sini makanya kita akan coba bahas kenapa dan bagaimana cara mengimplementasikan dan atau mengaplikasikan konsumen behavior ini ke bisnisnya kita. Oke. Nah, ini dia. Gimana otak manusia memutuskan untuk membeli. Nah, jadi fun fact-nya ya teman-teman ya, di era di digital ini, apalagi dengan banyaknya sosial media, banyaknya aplikasi-aplikasi, banyaknya konten-konten yang berseliweran, ya, itu otak kita tuh sangat eh, full dengan berbagai macam informasi. Ada yang informasi, ada yang memang itu konten untuk hiburan, ya, ada konten entertain, ada konten yang memang eh, ada edukasi ya, ada pun cuma sekedar promo-promo aja gitu, ataupun ada yang sekedar
untuk memang dia jualan gitu. Jadi sangat banyak banget tuh konten yang berseliweran di sosial media. Nah, sekarang kita sebagai konsumen itu pasti kita juga akan ter terpapar ya, terpapar dengan berbagai macam konten, jenis konten. Belum lagi nanti ada yang brand, ada yang mungkin kebutuhan, ya, berbagai macam kebutuhan. Nah, di sini ada sebuah alur gimana otak manusia itu memutuskan untuk membeli suatu produk atau suatu barang. Ya, pertama dia pasti mencari sesuatu ataupun mencari sesuatu itu biasanya yang mencari itu karena ke-trigger ya. Ke-triggernya ada ada tarikan gitu ya, ada trigger itu ada dorongan. Biasanya itu ada kebutuhan atau masalah ya. Dan itu is normal. Itu normal banget. Jadi orang itu ya misalnya kalau misalnya haus ya minum, ya secara sederhananya ya haus minum, lapar makan, ngantuk tidur gitu kan. Nah, kalau misalnya dia nanti tambah lagi, kalau misalnya ya itu tadi, kalau dia pengen keren, ya akhirnya dia coba styling. Ya, stylingnya terserah apakah dia pakai skincare, apakah dia memang pakai fashion, apakah dia nanti pakai hair care juga untuk di bagian atributnya, dan lain-lain. Artinya, tahapan pertama adalah orang itu trigger dulu nih. Ya sama dengan halnya teman-teman punya produk. Kira-kira produk itu bisa nge-trigger atau ngedorong orang nggak untuk bisa langsung ke toko ataupun ke toko online, misal ke TikTok Shop-nya teman-teman, itu secara langsung. Nah, apa yang menjadi triggernya mereka? Oh, misalnya dengan menampilkan tampilan-tampilan yang menarik, yang bikin menggugah selera nih, kalau misalnya makanan nih. Oh, ternyata orang dengan itu, orang jadi ngiler. Ya, kayaknya enak banget nih pas lagi buka TikTok Go ya, misalnya ya. Nah, itu udah jadinya. Dan kedua, mereka akan research ya. Dia akan cari solusi terbaik. Ketika mereka pada jam posisi saat jam makan, mereka akan ke-trigger, aduh lapar ya, pengen makan apa ya malam ini, gitu ya. Nah, akhirnya dia cari tuh makanan. Makanan tuh macam-macam juga. Dia bisa nanti cari ke TikTok Go, bisa jadi ke TikTok Shop gitu kan. Ataupun dia bisa nyari referensi di TikTok untuk mencari misalnya tempat makan atau kafe yang enak di sekitar ini, ya. Kafe yang cozy, kafe yang punya nasi goreng enak, kafe yang misalnya punya kopi yang enak ataupun gimana. Dan akhirnya mereka cari solusi yang terbaik. Pertama mereka ada dorongan, ke trigger. Kedua akhirnya mereka akan riset. Aduh, kayaknya ini aku belum pernah makan di sini deh. Kayaknya ini bagus deh. Kayaknya ini lucu deh tempatnya. Kayaknya ini oke nih ya. Istilah TikTokable nih ya. Kalau misalnya kalau kita mau ambil bikin konten itu sangat asik banget, sangat bagus kalau misalnya mau dibikin di TikTok gitu. Nah, akhirnya nanti mereka juga akan meriset. Riset itu sekarang polanya itu banyak banget. Ya, bisa jadi dengan sosial media ya. Bisa jadi mereka akan riset dulu dari Google. Dan kedua, dia akan cari tempat-tempatnya mungkin di TikTok ataupun di sosial media lainnya. Terus nanya ke temen, enaknya makan di mana ya? Enaknya makan apa ya? Gitu. Nah, yang lalu selanjutnya dia kadang juga lihat review, lihat konten, lihat testimoni. Nah, ini yang akhirnya bisa men-trigger orang setelah mereka ke-trigger, mereka akan coba riset dulu. Dan ketiga, akhirnya mereka baru decision. Mereka akan memutuskan beli. Tapi kenapa harus di tempat saya? Tapi kenapa harus di brand A? Kenapa saya harus ke cafe A? Kenapa saya harus beli fashion brand A, bukan brand B, gitu ya. Nah, karena ada apa? Karena di situ ada trust, ada kepercayaan. Atau memang itu lagi FOMO nih. Wah, ini kayaknya nih mungkin lagi ada brand baru, ada cafe baru buka, ada tempat makan enak baru buka, atau tempat cake-cake lainnya baru buka. Akhirnya orang FOMO, ya kan? Terus atau lagi ada promo diskon. Nah, jadi terus juga ada lagi social proof. Misalnya influencer udah pada ke sana, nyobain. Influencer udah pada ke sana, review barangnya gitu ya. Terus itu lagi salah satunya juga adalah kemudahan misalnya check out. Nah, kita sebagai brand owner, sebagai brand, posisinya sebagai brand, kita harus memposisikan diri kita sebagai marketing. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk melakukan atau membuat, makanya dibilang disebut dengan customer journey-nya itu tadi. Ya, proses konsumen untuk bisa membeli atau menggunakan atau datang ke tempat kita. Itu yang harus kita pikirkan sebagai brand owner. Jadi bagaimana caranya mereka tuh bisa tertarik. Wah, kayaknya aku langsung ke cafe ini aja deh. Nah, itu tuh gimana tuh
cara triggernya gimana. Terus kalau mereka riset itu posisi toko kita tuh ada paling atas ya gitu ya, langsung dapet gitu kan. Terus kalaupun dia di session, enak kok di situ kan lagi ada promo gitu kan. Oh di situ terjangkau kok, udah makanan yang enak, terjangkau, tempatnya nyaman ya gitu. Jadi ataupun eh, ketika kita ke toko brand fashion itu sangat mudah banget buat check out ya. Availability stoknya juga banyak gitu ya. Jadi jarang misalnya kalau fashion itu ternyata stoknya jarang kehabisan. Dia selalu ready stock gitu ya. Jadi kalaupun kapanpun dia nggak pernah misalnya pas lagi ada launching produk baru, yaudah dia selalu available produknya. Ya, sizingnya juga pas gitu kan, harganya terjangkau. Jadi orang pasti gitu. Ya namanya manusia kita punya otak itu sangat, apalagi kita punya dapat informasi dalam satu hari, bahkan janganlah satu hari, dalam setiap jam aja itu informasi yang kita dapatkan selalu banyak banget, dan itu akan menjadi berisik ya. Kita akan mendapatkan informasi yang sangat banyak. Jadi kita cuma bisa mempunyai beberapa waktu untuk bisa memfilter itu. Jadi jangan sampai orang konsumen itu berpikir lama. Oh, kalau aku mau makan, aku harus ke sini. Oh, kalau aku beli baju harus di toko ini. Nah, kita sebagai brand owner bagaimana cara memikirkan itu untuk orang datang ke tempat kita, ya. Ya misalnya, ya makanya tadi availability-nya, misalnya gitu kan, ketersediaan stoknya, konten-konten yang ada itu memang untuk yang mengulas tempat kita gitu ya, dengan adanya konten-konten di TikTok gitu kan. Terus di TikTok kita juga aktif secara konten untuk memberikan informasi kepada orang-orang, apalagi di TikTok itu sangat mudah ya. Ketika kita bikin share-share konten itu akan lebih cepat naik ya, apalagi tentang mungkin review tempat, review makanan, makanan-makanan terenak di sini ya, di lokasi ini. Jadi itu kadang konten yang cukup mudah atau gampang FYP lah kalau kata orang ya, gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan adalah, jadi bagaimana cara kita membuat ini dulu proses ya, dari proses apa yang mendorong mereka, lalu setelah mereka terdorong, akhirnya mereka mencari dan mereka mendapatkannya itu di mana. Oh, apakah memang kita ternyata di Google misalnya juga ada, misalnya Google, bisnisnya kita juga ready ya. Oh, outletnya rame, reviewnya banyak dan komennya positif-positif. Di TikTok kita juga rame gitu kan. Banyak banyak orang-orang yang mereview tempat kita. Bahkan influencer sendiri pun datang untuk mencoba mencoba atau mencicipi ataupun menggunakan produk yang kita punya. Hanya di session. Di session ini apa? Kita aktif ya, memberikan sesuatu yang menarik ya kepada calon konsumen kita. Seperti itu. Oke. Next adalah, nah ini dia salah satu yang mungkin bisa kita coba ambil sampel ya. Jadi mungkin beberapa udah ada yang melihat ya kampanyenya dari Fore gitu kan. Ada siapa aja kalau nggak salah ya, ada 4 artis ya kalau nggak salah ya. Ada Afgan salah satunya. Aku juga lupa ininya ya, namanya ya. Tapi yang aku ingat tuh ada daerah Sheila juga ya, kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah. Nah, di situ Fore membuat campaign adalah setiap Fore punya cerita. Wah, ini sangat menarik ya kalau dibilang. Jadi, kok bisa setiap Fore punya cerita? Pertanyaannya, Fore itu jual apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Fore itu jual apa? Ya, ya Fore itu kalau kita tahu ya pasti di situ ada kopi ya. Mungkin yang paling favorit mungkin teman-teman yang untuk kaum untuk yang cewek-cewek ini biasanya mungkin yang lebih agak sedikit soft ya. Ada butter sea salt latte kan gitu kan. Butter ya butter sea salt latte yang ada foamy yang di atas. Dan itu sebenarnya kita tahu kan mereka itu jual coffee ya. Ada juga beberapa snack bites-nya juga gitu kan. Ya untuk bisa dinikmatin gitu. Tapi mereka nggak punya makanan berat ya. Disclaimer ya, FYI, mereka nggak punya makanan berat. Di main course-nya nggak ada. Tapi untuk yang snack bite-nya oke lah ya. Untuk bagian pastry-pastryannya, cake-cake, slice cake-nya gitu-gitu. Nah, dari sini yang kita bisa coba angkat adalah, jadi setiap fore punya cerita. Berarti ini bukan tentang rasa kopi, gitu kan? Apakah kita memang ya fore dengan banyak banget nih jenis minumannya? Hampir mungkin 80% minumannya adalah mungkin 77 sampai 80% adalah minumannya adalah kopi. Tapi ada juga yang non kopi ya, misalnya dari ada yang kayak matcha, coklat dan lain-lainnya gitu ya. Nah,
Tapi yang di sini adalah yang diangkat dari Fore. Jadi Fore itu tahu bahwa konsumen customer itu mereka tidak hanya membeli minuman. Oke, oke. Coba nih, yang mungkin ada Fore di kotanya masing-masing ya. Kira-kira Fore itu buka jam berapa dan sampai dari jam berapa sampai jam berapa? Dan kira-kira uniform ataupun pakaian ataupun orang yang model seperti apa yang duduk di fore ya. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, screening gitu kan, melihat sekitar gitu kan, bagaimana oh fore ini ternyata yang datang kadang-kadang ada yang mungkin ya itu tadi tergantung jam ya, ada yang mungkin pagi, ada orang-orang mungkin yang mungkin sering banyak tuh kategori yang bisa duduk di fore itu, orang-orang yang mungkin yang pekerjanya ada pekerja freelance ya, karena dia nggak punya kantor akhirnya dia bisa ada tempat WFC dan pagi-pagi itu udah bawa laptop, buka laptop, pesan kopi gitu kan. Nah, itu salah satu konsumennya. Lalu ada lagi mungkin ibu-ibu yang habis ngantar anaknya. Yang ketiga mungkin adalah bapak-bapak yang mampir hanya untuk sekadar membeli kopi dibawa ke kantor gitu kan. Nah, itu salah satunya juga gitu. Jadi mereka tahu tidak hanya membeli minuman, ternyata dari beberapa background gitu ya, dari beberapa personal itu ternyata berbagai macam, bervarian gitu personal ininya, backgroundnya ya. Dan ya dari sini mungkin kenapa ke orang beli kopi ya, karena mereka membeli kopi itu sebenarnya lebih kepada membeli energi untuk memulai hari misalnya di pagi hari, atau saat untuk teman saat lembur ya, atau ya itu tadi kadang ada kantor tuh beli sekian banyak jadinya ya bisa aja untuk support doping gitu kan, untuk di kantornya biar lebih ya benar lebih chill lagi lah ya kerjaannya gitu kan. Ada alasan untuk bertemu teman. Kita ada yang memang untuk janjian. Ya udah kita di sini aja yuk di fore ini yuk gitu. Ada hadiah kecil untuk di sini atau yang mungkin orang yang pada para Gen Z ataupun para beberapa orang mungkin bilangnya adalah self reward gitu kan. Oke, nah ini ada salah satu self reward yang oke aku udah bisa mengerjakan sesuatu, aku pengen hadiahi diriku dengan sekap gitu ya, satu cup minuman dan mungkin ada sedikit snack bite-nya ya biar lebih tambah enjoy gitu. Nah, alhasil jadi Fore itu tidak hanya menjual produk, tapi mereka menjual makna di balik setiap momen yang mengkonsumsinya gitu. Jadi macam-macam makanya ada berbagai macam multi background di sana yang datang ke sana gitu kan. Ada yang memang itu tadi aku bilang yang ada yang memang kerja, sebelum kerja dia harus boosting dulu dengan ada caffeine boosting gitu kan. Habis itu nanti ada yang mungkin ada yang mau pengen ketemuan, ada yang memang untuk menghadiahi dirinya gitu, atau ada yang mau ada rapat meeting kantor ya biar ada minuman yang enak, seger, pakai itu gitu. Nah, jadi eh pelajaran some takeaways yang bisa diambil ya untuk yang mungkin bisa diimplementasiin ke bisnisnya teman-teman adalah jadi kita tuh jual makna gitu, bukan cuma sekedar produk. Jadi nggak ada lagi cerita tentang masalah ini enak, ini menyegarkan, ini menyehatkan, ini bagus, ini nyaman, ini lembut gitu. Jadi don't say about the product gitu ya. Jadi jangan sampaikan kita untuk produk terus itu. Dan fun fact adalah itu sebenarnya bagian dari marketing 1.0, yang mana kita akan membahas selalu tentang produk dan itu sangat tertinggal. Tapi disclaimer adalah penting nggak kita harus menceritakan tentang produk? Penting, karena kita juga ada sesuatu yang ingin jual. Tapi jangan sering-sering menceritakan tentang produk. Karena ya itu tadi, kita ada makna. Ya, makna misalnya untuk, oh ternyata dengan ini itu bisa menghemat waktu. Bisa, apa namanya, bangun bangun suasana, bangun suasana menyenangkan bersama keluarga. Nah, itu adalah sebuah makna. Nah, makna ini harus teman-teman cari untuk bisnisnya teman-teman. Dan kedua adalah pahami kapan dan mengapa konsumen menggunakan produknya kita. Nah, itu tadi kemarin sudah kita bilang, ya sudah kita mention waktu itu adalah kita harus tahu tuh bagaimana nilai, terus waktu dan ada nilai, ada waktu dan di mana mereka bisa mendapatkan produk kita. Jadi disitulah mereka akan harus kita coba bangun gitu kan. Lalu ketiga adalah jadilah bagian dari momen penting customer, bukan hanya transaksi. Jadi bagaimana itu bisa jadi momen ya. Kita tuh ada dengan ada yang momen itu. Misalnya kalaupun ada di jasa ternyata momen saat orang ya momen lagi misalnya habis ada tuh misalnya nih yang lagi bikin itu umroh honeymoon gitu ya. Berarti kan
Sebenarnya dia bukan yang orang baru nikah terus umroh jadi honeymoon, enggak. Kadang ada yang memang dia umroh cuma hanya berdua bareng pasangan, tapi nikahnya udah lama ya, tapi dia pengen mengulang itu lagi gitu, tapi sambil ada umroh sambil honeymoon gitu. Jadi itu yang jadi momen ya, momen, dan itu akan melekat di dengan brand yang akhirnya kita bangun, produk yang akhirnya kita deliver. Lalu bangun emosional, connection lewat cerita yang relate dengan kehidupan mereka. Ya, contoh yang mungkin ada beberapa kasus ya, contoh mungkin dari yang ada case mungkin ini tadi, setiap sore punya cerita. Jadi mungkin ya itu tadi dia bisa bangun cerita bahwa orang yang ke sana itu mungkin ada alasan gitu ya. Ada alasannya apa sih kenapa orang ke Korea, dan itu mereka punya alasan tersendiri. Atau bahkan mereka punya cerita sendiri, gitu kan. Nah, baru konsistensi brand experience itu membuat customer kembali, bukan hanya promo. Jadi ketika mereka nyaman, ya mungkin ke tempat kita atau makan di tempat kita, belanja di tempat kita, pakai produk, menggunakan produk kita. Ketika mereka ketika kita konsisten, ya mereka akan balik sendiri. Bahkan tidak hanya balik sendiri, tapi dia balik dengan bersama teman orang-orang lainnya dan bisa merekomendasikan ke orang-orang lainnya. Jadi key-nya adalah orang itu lebih mudah mengingat bagaimana sebuah brand membuat mereka merasa daripada apa yang mereka beli. Jadi feel-nya itu dapat banget gitu. Kenapa kok ya kita udah makan makan mungkin di Solaria gitu. Ya karena mungkin itu family experience-nya dapat gitu ya. Mungkin itu memang tempat yang familiable banget ya. Jadi tempat misalnya di Solaria, dan ada beberapa hacks-hacks yang saat ini lagi viral ya. Lagi lagi rame gitu. Seperti itu teman-teman. Oke. Dan nah ini dia, dan beberapa untuk ini bagaimana cara untuk bagaimana di customer behavior itu adalah dan kita kalau bisa adalah dengan kita mendapatkan Z mode ini. Zero moment of truth. Kalau orang biasanya ngomong adalah eh, marketing mulut lah ya. Word of mouth ya. Dari marketing dari mulut ke mulut gitu kan. Nah, ini yang akhirnya mereka bisa lihat dan mereka bisa iniin. Enak banget loh teman-teman kalau misalnya kita bisa dapat bisnis yang dari marketing mulut ke mulut gitu. Nah, ya itu tadi ya, harus ada stimulusnya dulu. Mereka mereka dapat iklan atau mereka dapat info dari temen. Terus akhirnya dia ngecek ya. Mereka ngecek dulu di sosial media, di TikTok atau melihat review. Terus dia akan melihat ya first inilah ya, first experience gitu kan. Jadi pengalaman pertama gitu kan. Nah, itu first experience, ada first moment itu yang harus kita coba ini. Bagaimana cara ketika melihat dia datang ke toko online kita, melihat oh, etalase katalognya tuh full, bagus, tertata, rapi, menarik perhatian ya. Nah, itu dia. Jadi itu yang harus di bagaimana cara untuk menarik menarik perhatian konsumen gitu kan. Lalu dari yang second momennya adalah yaitu tadi pengalaman pakai produk, yaitu jadi pengalaman experience-nya, experience mereka setelah mereka membeli itu ataupun experience dari orang lain. Akhirnya makanya kenapa harus ada review. Review itu sangat mahal banget ya. Ya, review itu sangat mahal bagi kita yang di dunia online gitu kan. Kita membutuhkan review itu. Bahkan kita sendiri pun juga kalau ingin membeli barang kita lihat dulu reviewnya. Oh, ketika terpercaya bagus, ya cocok, akhirnya kita coba beli. Nah, ini dia. Jadi kalaupun kita mau menjual di online, kita harus coba perhatikan ini ya, teman-teman ya. Seperti itu. Oke, dan tadi sedikit ulasan tentang tentang ulasan bagaimana untuk kita mengetahui consumer behavior. Ya, consumer behavior itu ini dia bagaimana cara kita untuk mengetahui perilaku-perilaku konsumen, marketnya kita siapa. Jadi kita tidak asal jualan aja, tapi kita tahu nih orang-orang yang akan menggunakan, membeli produknya kita. Dari situ ketika kita udah tahu, akhirnya kita nggak asal-asalan membuat konten. Jadi kontennya akan juga lebih terarah, ya, akan terarah, akan tepat sasaran, dan tidak tidak banyak waktu yang terbuang, dan satu lagi tidak banyak biaya yang terbuang sia-sia. Karena misalnya nih, kalau teman-teman kan akan meng-hire sebuah konten kreator atau di timnya misalnya, atau bikin konten, ya teman-teman karena sudah tahu orangnya, siapa sih, profilnya siapa ya, profil orang yang pengen kita tembak itu siapa, customernya siapa, dan kita nggak akan capek-capek lagi
testing lagi gitu. Kita udah tahu profilnya seperti ini, ya udah kita akan milih profil yang seperti ini, kita akan temukan apa problemnya mereka, dari situ kita bikin kontennya, itu menjadi solusi buat mereka, akhirnya mereka mungkin ke-trigger, dan mereka mencari, dan akhirnya decision untuk beli di kita. Seperti itu. Oke, kira-kira kalau ada yang ingin ditanya, silahkan nanti ada di kolom komentar, ataupun nanti boleh kita diskusi lebih lanjut di untuk lanjutannya di materi ketiga ya, tentang marketing modern funnel. Seperti itu. Oke, ini dia ya. Nah, modern marketing funnel ya, kita akan bahas di materi ketiga di modern marketing funnel. Oke, stay tune. Tetap tetap berada di sini, jangan kemana-mana untuk ikuti ke materi ketiganya. Oke, thank you.